Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Wilayah 7, yang saya hormati Cabang Dinas Wilayah 7. Saya hormati pengawas SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, dan juga Bapak dan Ibu seluruh peserta acara Zoom meeting yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta ridhonya pada hari ini, tanggal 24 Oktober 2023, kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti acara rapat kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran acara ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Topik. Kepadanya disilakan. Baik hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Mirda Giantina SPD. Kepadanya disilakan. Ya, saya dulu aja ya. Saya jam 9 mau ada rapat. Ya. Baik, pengantar dan sambutan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 kepada yang kami hormati Bapak Haji Ayu Nur Hasan, APMSI, disilakan. Ya, makasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas. Saya hormati rekan-rekan, para peserta rapat di Selasa hari ini, Ibu KTU, rekan-rekan analis, para pengawas, para kepala sekolah, baik SMA, SMK maupun SLB, negeri dan swasta, dan seluruh staf KCD. Alhamdulillah hari ini bisa hadir, walaupun tidak semua sekolah ya, karena yang hari ini masuk 250-an. Kalau rekan-rekan yang ada kesibukan bisa mewakilkan, karena banyak informasi yang justru perlu disampaikan ke setiap sekolah ya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan segala kebijakan secara aturan teknis tentang penyelenggaraan sekolah bisa kita sampaikan ke rekan-rekan. Itu terima kasih bagi yang sudah hadir ya. Izinkan saya akan menyampaikan file ya, sebagaimana yang saya share di grup. Mudah-mudahan bisa lebih efektif dan mempermudah agar penyampaian bisa lebih cepat nyampe kepada rekan-rekan gitu ya. Tidak berputar-putar lah. Nah ini ya, ini terlihat ya. Ya rekan-rekan, makasih. Yang pertama nanti setelah saya bisa diulas oleh rekan-rekan para pemateri dari KCD, baik Bu KTU, analis maupun BPP, dan oleh pengawas ya. Rekan-rekan, ini berkali-kali kita ditegur kaitan dengan akun Belajar ID. Ini banyak sekolah-sekolah kita yang justru belum memanfaatkan, jangankan memanfaatkan, membuka aja belum. Kalau nanti tim KCD, saya nggak tahu siapa pengolahnya, dievaluasi sekolah mana yang sama sekali belum membuka akun Belajar ID, karena ini program pemerintah pusat yang wajib kita sukseskan. Kemudian mana juga sekolah-sekolah yang sudah maksimal menggunakan akun Belajar ID. Diharapkan setiap harinya akunnya dibuka ya, karena di sana banyak hal penting yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan di sekolah.
baik negeri maupun swasta. Untuk itu rekan-rekan pengawas, tolong ini dicek ya, dilihat manakala ada kunjungan, baik kunjungan langsung maupun kunjungan online, tolong dicek keaktifan sekolah-sekolah kita dalam menggunakan akun belajar ID ya. Kalau tidak dibuka sama sekali, saya kira sangat tepat ya. Misalnya Dibuka dia boro-boro, satu dimanfaatkan, dibuka aja enggak gitu ya. Yang berikutnya, kita juga sedang melaksanakan program tracking study bagi SMK-SMK kita, baik di negeri maupun di swasta. Sampai hari ini belum maksimal, ini juga masih terus dipantau oleh pemerintah pusat untuk memantau lulusan-lulusan dari SMK. Untuk itu memang cukup berat, tapi saya kira setiap ada upaya pasti ada hasil ya. Untuk itu tolong upayanya dimaksimalkan. Karena kan yang ada akses ke masyarakat dalam hal ini tenaga kerja selain di Disnaker juga sekolah melalui alumni-alumninya. Di sana ada BKK, di sana ada forum-forum alumni ya, sehingga diharapkan ini terus diupayakan agar kita bisa memantau alumni-alumni kita di setiap SMK di KCD 7 khususnya. Yang berikutnya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah responsif menjalankan instruksi gubernur ya tentang pengelolaan sampah mandiri yang di KCD 7 kita terjemahkan menjadi 2 model. Yang pertama, gerakan memungut sampah. Ini ada sebuah penamaan agar kita mendorong keteladanan siswa-siswa kita di KCD 7, kita share di media sosial sebagai bentuk menteladani atau untuk diteladani oleh masyarakat secara umum dan sekolah-sekolah lain di Jawa Barat. Sekaligus juga sebagai upaya pembiasaan, karena bagaimanapun urusan sampah bukan tentang insidentil mengolah saja, tetapi juga akar masalahnya juga harus dipecahkan, yaitu pembiasaan kita bertanggung jawab dengan sampah yang kita buang. Bahkan kita ikut turut serta bertanggung jawab dengan sampah yang dibuang oleh orang lain. Sehingga gerakan memungut sampah ini menjadi bentuk upaya pembiasaan. Diharapkan ini terus dilakukan secara konsisten di setiap sekolah, setiap hari Jumat minimal ya. Jumat pagi, nggak usah lama-lama lah, karena kan ada kegiatan yang lain. Tetapi kegiatannya harus ada. Dan itu harus di-share di media sosial. Tadi tujuannya ya keteladanan. Kemudian yang lebih substantif adalah kita akan tahap ini masih sosialisasi. Kita mintakan setiap sekolah mulai melaporkan praktek baik bagaimana pengelolaan sampah mandiri di sekolah. Pengertian mandiri artinya kita harapkan sampah tidak dibuang ke TPS di luar sana. Karena kan kalau semua masuk ke TPS, kemudian TPS ke TPA, memang cukup besar lah SDM dan anggaran pemerintah untuk melakukan itu. Sementara kondisi sekarang udah kondisi serba terbatas ya, anggaran juga mepet, APBD juga belum membaik, sehingga setidaknya untuk urusan sampah di sekolah setidaknya bisa menjadi bagian penting yang justru meringankan beban pemerintah dan beban masyarakat. Untuk itu nanti Bu KTU dibuatkan link laporannya untuk praktek-praktek baik, bisa di-share di grup GMS ya, video-video praktek baiknya maksimal 5 menit. Kemudian implementasi praktek baik tersebut yang pertama diharapkan mulai rapat-rapat sekolah menggunakan piring saja, tidak menggunakan dus. Bu KTO termasuk di KCD ya, saya lihat kemarin rapat di minggu-minggu kemarin, kita masih menggunakan dus, bahkan dusnya dus plastik. Kalau sekali rapat saja menggunakan dus plastik 50 orang, sekolah ada 300,
50 kali 300 tuh udah berapa tuh? 15.000 ya. 15.000 dus sampah. Itu sekali rapat gitu ya. Apalagi kalau sampah plastik itu mulai sekarang diharapkan rapat-rapat yang ada di kita berubah, yang tadinya dalam bentuk dus kita rubah menjadi piring atau kemasan lain yang kira-kira tidak pakai buang ya. Bisa pakai diulang kembali. Kalau piring kan bisa dipakai kembali kan, tinggal dicuci, rapat berikutnya dipakai. Sekali lagian kalau pakai piring hitung-hitungan saya sih lebih hemat ya. Kalau pakai dus kan yang nggak dimakan juga turut dibuang. Tapi kalau pakai piring yang diambil aja yang dimakannya. Termasuk juga minumnya. Tolong mulai dicoba dari kemasan gelas atau kemasan botol menjadi minuman menggunakan gelas yang disiapkan oleh sekolah ya. Bisa gelas keramik atau menggunakan gelas gelas kaca gitu ya. Yang penting tidak sekali pakai lah, sehingga ini cukup signifikan mengurangi beredarnya sampah-sampah yang ada di wilayah kita. Untuk itu silakan ini diperhatikan. Kemudian juga siswa diupayakan tidak membawa makanan minuman yang menggunakan kemasan. Biasanya kan minuman ya yang botol merek katanya ya, merek macam-macam lah yang menggunakan air minum dalam kemasan lah, botol maupun kayaknya botol kebanyakan siswa ya. Itu silakan upayakan agar mereka bisa memanfaatkan semacam tumbler ya, baik untuk makanan maupun untuk minuman. Ataupun sekolah bisa menyiapkan semacam minuman pakai galon, kemudian di sana ada gelas plastik ya yang bisa terus digunakan ya, bukan sekali pakai juga kan gitu. Walaupun konsekuensinya kalau menyiapkan galon juga lumayan ya, berapa galon disiapkan oleh sekolah. Tetapi silakanlah itu bisa diupayakan, misalkan dengan komite ya, biarkan komite yang menyiapkannya. Dan untuk anak-anaknya, saya kira kalau untuk anak-anaknya langsung mah orang tua lebih respect lah, lebih mudah lah. Silakan mereka yang nyiapkan, sekolah hanya nyiapkan gelasnya saja juga. Ya silakan, secara teknis sekolah yang lebih paham situasinya, mungkin dan tidak mungkinnya. Karena rekan-rekan sendiri yang akan tahu betul kondisi itu. Kemudian juga pengaturan kantin sekolah agar kantin sehat menjadi diperhatikan kembali, mulai dari tong-tong sampah di kantin. Kalau tong sampah juga mahal, kan bisa tuh plastik-plastik yang dari swalayan daripada dibuang itu bisa digantung menjadi tong sampah di setiap kantin-kantin yang ada di sekolah. Kemudian juga ini memang butuh waktu agar kantin juga menyiapkan makanan dan minuman yang tidak menggunakan kemasan sekali pakai. Sehingga kalau jual nasi, ya misalkan nasi rames dan lain sebagainya, tidak lagi menggunakan styrofoam atau plastik yang kemasan sekali pakai ya. Mungkin lebih ideal menggunakan bakul, sehingga kantin menyiapkan piring, termasuk minuman juga menyiapkan gelas gitu. Itu mungkin bentuk upayanya, tetapi ini butuh waktu dan tolong ini mulai dilakukan oleh rekan-rekan di sekolah, termasuk makanan-makanan yang disiapkan sekolah yang selama ini misalkan makanan dibungkus ke plastik ya, mungkin bungkusnya diganti lah, jangan plastik teuing lah, misalkan ku daun pisang, daun jati, daun ya yang sehat-sehat lah gitu. Kemudian itu jauh lebih bertanggung jawab ya ketimbang plastik yang kalau dibuang langsung langsung jadi polusi karena tidak bisa hancur. Sementara kalau dari bahan daun-daunan juga ini bisa digunakan untuk pupuk dan gampang terurai oleh tanah. Itu pun kan nanti diatur oleh sekolah dengan tadi konsep pengolahan sampah mandiri ya. Kemudian juga aktivitas sekolah, misalkan sekolah belanja ATK, ya mungkin
sudah harus menghindari menggunakan kemasan-kemasan plastik, berubah menjadi dus. Ya konsekuensinya memang kalau mau baku digotong ya, dipanggul apa kalau pakai dus. Tapi itu jauh lebih lebih sehat ya, karena kalau plastik tadi ya dampak lingkungannya cukup panjang gitu ya. Termasuk juga koperasi, karena saya lihat koperasi juga berjualan menggunakan kemasan eh, plastik. Dan yang terakhir adalah konsistensi gerakan memungut sampah. Tolong ini di Terus menunggu setiap makan. hari Jumat Jangan dan di kelewat share ya. di Aku makan media es mau sosial. temannya obatnya kasih ya. Kemudian juga Nah, makan es mau. survei lingkungan belajar ini penting ya, tolong ini yang belum menyelesaikan nanti dilihat ya oleh rekan-rekan di KCD sekolah mana aja, kemudian dikontak. Nah, ini sangat menentukan hasil dari rapot pendidikan wilayah kita. Jangan sampai gara-gara survei ini tidak masuk, memang masih ada waktu, tapi kalau waktu ini juga disia-siakan juga akan terlewatkan ya. Tolong diselesaikan dan dipantau oleh rekan-rekan di KCD. Bu KTU, tolong tugas-tugas ini ada pengolahnya ya, agar tidak lempar-lemparan, jelas siapa yang tanggung jawab. Kemudian ini yang RKS juga sama nih, saya sejak bulan Juli sudah mewanti-wanti ke rekan-rekan agar mulai mempersiapkan RKS perubahan anggaran tahun 2023. Karena sejak bulan Maret saya masuk ke kasir sudah mengingatkan bahwa RKS idealnya berbasis tahun anggaran, bukan tahun ajaran. Kenapa tahun anggaran? Karena uang yang masuk dalam RKS kan sebagian besar bersumber dari pemerintah dalam bentuk BOS. Sementara BOS kita menggunakan model tahun anggaran, sehingga akan repot menuangkan dalam RKS kalau RKS-nya masih menggunakan tahun pelajaran. Dan bulan, karena ini sudah mau bulan apa nih, Oktober ya, seharusnya bulan Juli kemarin sudah menyusun perubahan anggaran. Mengapa ada perubahan RKS? Karena tadi saya sampaikan bahwa input terbesar anggaran sekolah adalah dari BOS. BOS dalam setahun itu ada 4 kali perubahan BOS. Ini udah pada mungkin sudah habis nih masa perubahan BOS-nya, udah keempat kali. Artinya bahwa penggunaan BOS udah banyak berubah, sehingga seharusnya RKS juga harus berubah karena rekan-rekan sudah merubah BOS-nya gitu. Kalau memang tidak perlu merubah BOS, kenapa dirubah BOS? Tapi kan faktanya sudah banyak yang dirubah BOS-nya. Konsekuensinya RKS harus menyesuaikan. Itu konsekuensi dari perubahan BOS. Tapi faktanya dalam beberapa kasus ini, beberapa usulan RKS yang masuk ke KCD yang negeri ya, ternyata nilai total RKS ya, anggaran BOS yang ada di RKS dengan yang ada di Arkas berbeda. Itu makanya aneh, kok bisa gitu ya. Hari input BOS di Arkas misalkan 1 miliar, harusnya di RKS juga yang dari bosnya 1 miliar. Ini dari yang masuk ke RKS dari bosnya hanya 800 juta. Ini contoh. Dan sebagian besar seperti itu. Apa permasalahannya? Permasalahannya sederhana lah. Karena di sekolah tidak mengintegrasikan perencanaan keuangan sekolah. Ari bos disusun ku bendahara sesoranganan, ari RKS ku wakasek sarana, sehingga bendahara mah kamana meureun, wakasek sarana kamana meureun nyeuna kan gitu. Bagaimana solusinya? Ya dihijikeun kan begitu. Harusnya kan ada tim. Tim inilah pada saat mereka menyusun Arkas bos, tim ini juga bekerja, tidak hanya bendahara saja. Sehingga pada saat menyusun RKS juga tim ini bekerja. Artinya yang nyusun Arkas dan nyusun RKS orang yang sama. Seharusnya seperti itu. Sehingga perubahan Arkas atau perubahan bos juga akan dibawa pada saat penyusunan RKS perubahan. Sehingga isinya harusnya sama gitu. Tinggal kalau di RKS kan ada tambahan yang lain. Ada tentang
sumbangan, ada input juga tentang donatur, kemudian juga mungkin ada pendapatan-pendapatan sah yang lainnya gitu ya. Nah, itu memungkinkan sehingga pasti RKS harusnya lebih besar daripada RKAS ya. Kenapa RKS harus segera? Pertama, RKS itu kalau di pemerintahan itu APBD ya. Rencana kegiatan kita pemerintah daerah itu tidak boleh keluar dari APBD. Kalau di kita mengada desa ya, kalau di desa nggak boleh keluar dari APBD. Sama sekolah juga, kegiatan sekolah itu tidak boleh keluar dari RKS. Kalaupun nanti ada tambahan-tambahan kegiatan atau pengurangan kegiatan, tolong di perubahan RKS-nya dibenahi sehingga faktual nanti di akhir tahun sama. Itu harus dilakukan sehingga RKS ini menjadi pedoman laporan audit. Jadi nanti kalau audit dari inspektorat maupun dari Irjen, pasti yang pertama diminta mana RKS-nya. Selama itu tidak ada, maka tidak akan memulai, apalagi inspektorat dengan BPK. BPK apalagi nih? BPK ya. Ini sangat betul-betul melihat itu dulu sebelum melakukan audit terhadap sekolah. Termasuk Irjen juga seperti itu ya. Kemudian juga RKS ini seharusnya menjadi dasar penggunaan dan pelaporan ARKAS. Untuk itu tadi timnya harus sama ya. Tim ARKAS dan tim RKS itu harus orang yang sama. Kemudian juga dasar penggalangan sumbangan. Rekan-rekan juga sudah mulai menggalang sumbangan. Tapi tolong seharusnya RKS dibenahi dulu. Bagaimana kita cerita kebutuhan, tetapi di dokumen perencanaannya tidak ada gitu ya. Karena RKS kan terjemahan dari RKJM, RKT, RKS. Kan itu seharusnya kan. Harusnya pada saat nanti nyusun ARKAS, perubahan ARKAS, dilihat dulu tuh RKJM-nya ada enggak gitu. Kalau enggak ada, jangan-jangan RKJM-nya kemana gitu ya. Diterjemahkan tahunannya jadi kemana lagi kan gitu. Ketemu gitu. Tolong itu diperhatikan ya. Untuk itu rekan-rekan pengawas, tolong difasilitasi rekan-rekan di sekolah negeri maupun di swasta. Kemudian pelaporan BOS 2023. Kemarin kita ada audit dari inspektorat, kemudian biasanya akan disusul audit dari Irjen, dan kemudian dari BPK. Biasanya urutan seperti itu ya. Untuk itu beberapa masalah yang saya lihat nggak mesti terjadi gitu ya. Masalah-masalah penggunaan BOS. Yang pertama masalah-masalah itu mungkin sebagian tidak saya sampaikan karena terlalu sensitif ya. Yang pertama yang terjadi adalah pembelanjaan oleh sekolah pasti didasarkan atas kebutuhan. Belanja misalkan beli A, B, C, D. Tapi tidak lihat RKS. Akhirnya bisa terjadi. Hari BOS digunakan untuk belanja misalkan kursi, meja, lain sebagainya. Tapi di RKS-nya, gitu. Kan ini kan juga penyambung kan gitu. Atau bisa jadi belanja barang ada ya, belanja kursi, hari belanja tapi ningali RKS. Di RKS muncul kursi berkaki 3 ya, hari belanja berkaki 6. Kan penyambung. Terus ngespejekeun masih berkaki 3. Karena mengespejekeun orang yang berbeda. Lihat RKS sengkul terus SPJ-keun, nu belanja sorangan gitu ya. Kan ini tidak match gitu ya. Sehingga antara pembelanjaan dengan dokumen perencanaan tidak sama gitu. Memang bukan korupsi karena dibelanjakan, tetapi tidak disiplin terhadap kebutuhan. Kalau mau begitu ya perbaiki di RKS-nya. Kalau memang saya nggak butuh kursi kaki 3, butuhnya kursi kaki 6, ya perbaiki gitu. Berarti pada saat perencanaan ada yang nggak tepat sehingga perlu dirubah. Belum lagi pembelanjaan juga harus memperhatikan standar biaya. Ada SBU dan ada SBK.
Sehingga tidak mesti juga melihat harga yang ada di Sipla, karena harga di Sipla juga itu harga orang jualan, semestinya ditawar dulu kan gitu. Dan ada proses transaksi tawar menawarnya sebelum transaksi pembelian dan penjualan. Nah, itu juga menjadi bagian teguran dari auditor ya. Kemudian juga ada beberapa contoh kasus adalah dokumennya tidak ketemu ya. Hari di pelaporan anggaran komponen A sudah habis, di rekening koran kok masih tersisa. Artinya kan ada yang nggak ketemu. Bisa jadi anggaran itu dipakai buat komponen yang berbeda. Sehingga sama Kamino misalkan di laporan habis, tetapi di rekening koran masih ada. Tetapi ATK di rekening koran berlebih, gitu ya. Nah, ya mungkin kekeliruan proses pelaporan atau kekeliruan di proses pembelanjaan ya. Banyak sekali hal-hal yang teknis yang saya kira ini bisa dibereskan. Untuk itu nanti Bu Mirda koordinasikan dengan MKKS dan FKKS. Saya harapkan sebelum tahun 2023 habis, maka hal-hal tadi tolong dibereskan. Karena kalau tahun depan jadi masalah, ya kita akan sulit untuk mempertanggungjawabkannya gitu. Untuk merapikannya sulit. Tapi kalau tahun ini itu bisa kita temukan, maka bisa segera kita benahi. Untuk itu ini butuh waktu ya, jangan menunggu jadwal di distrik lah. Udahlah di KCD proaktif, nanti oleh rekan-rekan FKKS untuk yang swasta dibantu ya. Kemudian untuk MKKS juga silakan diagendakan proses verifikasi dokumen pelaporan dan SPJ penggunaan BOS, BOPD maupun BPMU. Kalau BOPD mungkin sudah rutin, dokumen-dokumennya dicek, ya tinggal mungkin perlu uji petik, apakah betul dokumen itu dengan fakta-fakta di lapangan benar adanya gitu ya. Ini menjadi penting ya rekan-rekan, karena kalau ada masalah juga kita sini akan bertanggung jawab ya. Apalagi kalau rekan-rekan kemudian dimutasi, kepala sekolah swasta dipindah, terus yang mau nolong siapa gitu. Kepala sekolah yang baru tah, yayasan tah, belum tentu juga gitu. Artinya kan kita sudah tidak punya kewenangan, tidak punya akses untuk merapihkan. Untuk itu, mumpung masih tahun berjalan, yuk kita benahi pelaporan-pelaporan, termasuk juga pengekspejian dan penggunaannya. Sehingga di tahun ini juga kita bisa lebih yakin, lebih nyaman, agar tahun depan bisa lebih efektif dalam bekerja. Kemudian juga saya lihat ada satu potensi yang saya kira belum kita maksimalkan ya. Di kita ada BLUD. Kemudian banyak juga sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang punya produk baik barang dan jasa yang bisa kita gunakan di sekolah-sekolah ya. Misalkan servis AC, kudu nyari keluar selama harganya masuk akal, bisa dinego, maka kenapa kita tidak menggunakan jasanya dari sekolah-sekolah yang sudah bisa melayani kita. Kemudian juga misalkan kita butuh kursi, ngapain kita beli di luar? Beli aja di sekolah-sekolah kita yang sudah bisa memproduksi kursi. Yang penting harganya harga bersaing kan, tidak lebih mahal, ya minimal sama lah dengan harga pasaran. Termasuk yang lainnya gitu, servis AC, kursi, komputer, kemudian apalagi ini ada beberapa sekolah yang sudah bisa memproduk mesin pencacah dan mesin pengepres sampah. Di beberapa sekolah ada sampah 1 kintal dihancurkan, kemudian ya semacam dibakar lah, itu dihancurkan, kemudian tersisa tinggal 1 kilo dan itu pun jadi pupuk. Saya kira itu bisa lah gitu untuk dijadikan untuk dijual dan bisa dibeli oleh sekolah-sekolah kita. Untuk itu saya udah nge-share di grup rekan-rekan, tolong saya ingin tahu sekolah-sekolah mana yang ini di grup nanti kayak sini belum ya yang sudah yang ada produk dan sudah layak jual. Kemudian kita akan
coba verifikasi dan kita bantu agar bisa masuk ke Siplah. Kemudian kita akan dorong ada tim manajemennya, kita akan diskusi bagaimana cara kerja tim manajemen, karena kan kultur sekolah juga harus dipakai ya. Sekolah kalau belanja seperti apa, saya kan juga hafal ya. Sehingga ini harus kita perhatikan agar barang-barang produk sekolah juga bisa dipakai oleh kita. Padahal pangsa pasarnya cukup luas ya di kita juga, sehingga ngapainlah kita belanja ke tempat lain selama kita bisa belanja ke rekan-rekan kita yang sudah bisa memproduksinya. Termasuk nanti saya di grup juga sudah minta sekolah-sekolah yang sudah bisa mengolah sampah secara mandiri ya. Kita lihat, kita akan laporkan apakah nanti konsekuensinya seperti apa. Mudah-mudahan Pemprov memberikan penghargaan yang lebih bagi yang sudah berupaya lebih gitu ya. Dan produk-produk terbaik sekolah yang bisa dijual, tolong minta pamfletnya, kemudian ada video singkat lah yang berisi spesifikasi dan kinerja. Misalkan mesin pencacah sampah, speknya seperti apa, mulai dari ukuran, penggunaan listrik, kemudian kecepatan putaran dan sebagainya gitu. Dan kinerja, artinya berapa banyak sampah yang dicacah, yang sanggup dicacah, volumenya ya dalam 1 jam gitu, misalkan ya, atau dalam berapa menit gitu. Termasuk juga kualitas hasil pencacahannya. Itu tolong disiapkan. Saya kira sementara itu nanti lebih detail oleh rekan-rekan staf KCD bisa dijelaskan kembali. Yang pasti bahwa setiap upaya pasti ada hasil. Tidak mungkin hasil terbaik itu berawal dari upaya terminim. Upaya minim, ya hasil juga minim. Gitu. Itu sudah hukum alam ya. Gitu. Tinggal hasilnya seperti apa, Allah lah yang menentukan. Tetapi upaya harus lebih maksimal dari biasanya kita, kalau ingin hasilnya maksimal. Saya kira itu saja cukup. Terima kasih. Nanti disambung oleh rekan-rekan di KCD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Haji Abdul yang sudah menjelaskan mengenai akun belajar ID, optimalisasi tracker study, dan juga pergub pengelolaan sampah.